Malam minggu bukannya pergi jalan-jalan, tapi malah berhadapan dengan lipatan kain yang menggunung. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi di channel aku, anak rantau yang hidup berjauhan dari orang tua. Sedih kali kan pembukaannya, tapi ya memang begitulah kenyataannya. Sekarang itu aku tuh merantau, sebenarnya bukan sekarang sih. Aku tuh udah merantau dari tahun 2016. Pertama kali hidup jauh dari orang tua itu waktu aku memilih untuk kuliah di daerah Batu Sangkar. Sedangkan kedua orang tua aku ada di Marobungo, Provinsi Jambi. Ada gak nih orang Marobungo sini? Yuk tunjuk tangan. Hehe. Kalau dihitung dari tahun 2016 sampai sekarang, udah lumayan lama juga lah ya hidup merantau. Tapi sejauh-jauhnya kaki melangkah dan sejauh-jauhnya nasib melemparkan aku ke tanah perantauan, Muaro Bungo sampai sekarang masih menjadi rumah paling nyaman untuk tempat aku pulang. Udahlah ya, kalau cerita-cerita tentang anak rantau itu rasanya kayak sedih aja karena ya pastinya keinginan untuk pulang, tapi keadaan memaksakan aku untuk tetap di sini. Bagaimanapun kondisinya, ya sama-sama berdoa aja semoga rezeki aku dilancarkan dan keluarga aku di Marobungo tetap diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi ceritanya malam ini kan malam minggu, nggak seperti orang-orang pada umumnya. Kalau malam minggu tuh digunakan untuk jalan-jalan. Biasanya anak muda kalau malam minggu tuh, bukan main bahagianya. Karena malam minggu itu adalah malam yang paling dinantikan untuk pergi jalan-jalan sama pacar, untuk pergi makan di luar, dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, semua itu nggak berlaku untuk aku yang anak kos sekarang. Ingin sih pergi jalan-jalan, tapi kalau sendirian, gak enak kali dang. Daripada jalan-jalan sendirian, gak ada arah dan tujuan, lebih baik di rumah aja untuk menyelesaikan lipatan baju yang menggunung ini. Ya, malas sekali kan kalau mau keluar tuh sendirian, gak ada kawan. Jangan ditanyakan mana abang. Ya, abang di Bukit Tinggi nih kawan. Katanya sih berangkat ke Pekanbaru malam ini, tapi nggak tahu belum ada kabar sama sekali. Ya, semoga aja dia pulang dengan selamat. Amin. Jadi gitulah ya nasib kalau punya pasangan seorang sopir harus siap-siap untuk ditinggalkan. Di saat orang-orang kalau malam minggu tuh dengan semangatnya pergi jalan-jalan ke kota, keliling-keliling kota, kayak gitu kan. Lain ceritanya dengan kami, kalau kami nggak pernah ada waktu tertentu, apalagi khusus malam minggu seperti itu nggak ada sama sekali. Paling kalau jumpanya di saat kami benar-benar sama-sama libur atau mungkin lagi standby. Ya, begitulah waktu yang singkat yang kami gunakan untuk berjumpa, untuk berbicara, dan lain sebagainya. Nah, jadi ceritanya malam ini aku tuh nggak keluar sama sekali. Jangankan untuk jalan-jalan, untuk pergi beli cemilan pun rasanya juga malas. Akhirnya daripada nggak ngapa-ngapain, daripada cuma scroll-scroll media sosial, jadi ya udah waktu luang sebelum tidur ini aku gunakan untuk lipat pakaian. Yap, benar kali. Ini pakaian tuh udah semak kali mataku lihatnya nih. Karena berserakan di atas kasur, jadi sebelum tidur alangkah baiknya aku selesaikan dulu. Seperti biasa, pakaiannya udah kering, ini langsung aku lipat aja. Walaupun susunannya tuh nggak rapi sama sekali, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting nggak berserakan di atas kasur. Besok pagi baru disetrika semuanya, setelah itu barulah disusun dengan rapi. Nah, kawan-kawan, ada orang yang bilang gini kan sama aku kan. Dia berkata, apalah sikit-sikit divideokan, sikit-sikit divideokan. Artis bukan, yang nonton pun sedikit, katanya gitu. Bahkan ada juga yang bilang aku tuh sok ngartis gitu. Tapi ya aku hanya membalas dengan ketawa aja. Aku nggak mau balas omongan orang karena lebih baik diam. Tapi kalau udah bosan dengan diam, mohon maaf lahir batin lah kalau seandainya aku udah ngomong itu mungkin sedikit agak kasar. Bagi aku daripada aku berbicara kasar sama orang lain, lebih baik diam. Ya, yang terpenting itu aku sama sekali nggak mengganggu privasi orang. Aku pun juga tidak meminta kepada mereka uang untuk membeli kuota ataupun yang lainnya. Sebenarnya aku tuh belajar-belajar konten pure untuk menghibur diri sendiri aja. Karena aku tinggalnya sendirian, jadi ya nggak ada teman untuk bicara. Dan apakah kalian tahu dengan cara mengonten seperti ini, aku tuh merasa kayak punya banyak
teman-teman. Ya, walaupun teman-teman online ada yang suka, ada yang juga tidak suka. Bagi aku, pro dan kontranya aku membuat konten, itu semua tergantung dari sudut pandang kawan-kawan yang melihat konten aku. Kalau suka, alhamdulillah, dan kalau tidak suka, ya bisa di-skip aja. Jadi intinya, apa-apa aku videoi, apa-apa pun aku kontenin, selagi tidak mengganggu privasi orang, bagi aku itu ya sah-sah aja. Dan bagi aku sendiri, dengan cara membuat konten seperti ini, aku tuh merasa terhibur. Setidaknya ada kesibukan tambahan di waktu luang. Ya, daripada ngomongi orang kan yang ada dapat dosa, jadi lebih baik buat konten, nggak ganggu kok sama sekali. Jadi kalau ada orang yang keberatan mukanya masuk di konten aku gimana dong? Nah, jadi gini ya, kalau ada orang yang merasa keberatan mukanya masuk di konten aku, orang itu bisa langsung mengatakan bahwa dia keberatan mukanya masuk ke dalam frame video. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan keberatan, videonya pasti aku hapus dan aku edit lagi. Jadi, walaupun aku merasa suka untuk membuat video seperti ini, aku tetap menjaga privasi orang lain ya kawan. Tunggu, saking enaknya cerita-cerita di sini lipatan kain aku ternyata udah hampir selesai. Untuk baju, celana dan juga hijab udah hampir selesai aku lipat. Dan setelah itu aku tinggal melipat spray yang besar-besar ini aja. Semua kain yang ada di kasur harus dilipat malam ini juga supaya nggak mengganggu waktu aku tidur. Karena kasur yang disediakan di kos ini kan lumayan kecil, jadi kalau ada kain-kain yang berantakan seperti itu aku nggak bisa tidur. Makanya semuanya aku usahakan selesai dilipat walaupun belum disetrika. Selesai lipat kain di sini aku mau bereskan dulu plastik. Semuanya ini adalah plastik bekasan aku buka paket tadi sore. Jadi tadi sore aku tuh ada buka paket isiannya celana, tapi plastiknya belum sempat aku buang. Jadi ya udah sekarang aja mau dibuang. Walaupun sedikit tapi sangat mengganggu di penglihatan. Setelah sampah plastik bekas paket tadi aku buang, di sini aku mau langsung angkatin baju-baju ini keluar supaya aku bisa lanjut untuk bersihkan kasurnya dan lanjut untuk tidur. Untuk semua baju yang udah aku lipat tadi, mau aku letakkan di atas motor aja dulu. Nah, kan ini nih yang bikin malas, walaupun udah dilipat tadi, kalau udah diangkat pastilah berserakan lagi. Tapi udah nggak apa-apa, ini pun juga sementara sampai besok pagi, karena besok pagi mau disetrika semuanya. Karena cucian aku tadi tuh banyak, jadi semuanya tuh nggak kering dan ini aku mau cek lagi yang ada di jemuran, ternyata masih belum kering, jadi nggak apa-apa dijemur semalam lagi. Semoga aja besok pagi pas aku setrika semuanya udah pada kering.